Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat? Sehat, Pak. Sehat ya. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat, keluarga juga sehat di rumah ya. Amin. Jadi, sebelum Bapak memulai pembelajaran kita kali ini, terlebih dahulu mari sama-sama kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai? Ya, baik. Anak-anak Bapak, kali ini kita akan belajar fisika ya. Bapak yakin dan hakul yakin di antara kalian pasti banyak yang suka fisika. Dan tidak sedikit juga yang merasakan belajar fisika itu susah. Benar atau benar? Benar. Benar ya. Oke lah. Bapak akan mencoba ya untuk mengajarkan fisika nanti dari saat ini sampai paling tidak setahun ke depan lah ya, sesuai dengan roster yang telah dibagikan. Yang mengajarkan di kelas 10 itu adalah Bapak. Maka Bapak akan coba mengajarkan fisika dengan semaksimal mungkin sehingga kalian dapat menyenangi untuk mau belajar fisika. Nah, gitulah. Tapi sebelum suka ke pelajaran fisika, maka yang pertama dan yang paling utama kalian harus sukai dulu gurunya. Benar atau enggak itu? Benar. Benar, Pak. Benar, iya. Jadi sukai dulu gurunya, ya. Jadi kalau udah suka sama gurunya, mudah-mudahan yang diajarkan bisa suka juga. Harapannya seperti itu, ya. Baik, karena ini kali pertama, ya, Bapak ini dulu deh, kenalin dulu, ya. Bapak namanya Ricky Prayogi, guru di SMA CT Foundation, belum lama, baru bergabung itu kira-kira 11 tahun yang lalu lah, tahun 2010. Ya, itu kali pertama SMA Unggulan CT Foundation dibuka di Medan ya. Jadi Bapak adalah salah satu guru pertama lah di SMA Unggulan CT Foundation ya. Nah, ini ada nomor kontak Bapak, jadi bisa kalian chat Bapak kalau ada kendala ya di 081397971787. Kalau chat terlalu pendek, mau yang panjang-panjang, boleh kirim email ya. Ada 2 email Bapak. Silakan mau pakai Yahoo atau Gmail. Itu saja ya perkenalan sementara dari Bapak. Kita mulai ya pembelajaran fisika kali ini yang materi yang pertama ya. Ini adalah materi yang pertama. Jadi materi yang pertama di semester 1 kelas 10 itu adalah tentang hakikat fisika, prosedur ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Nah, ini sebenarnya judulnya tidak jauh berbeda dengan judul di pelajaran kimia dan juga biologi. Jadi kalau pertama kali belajar biasanya yang diterangkan adalah tentang hakikat fisika, hakikat kimia, hakikat biologi, kemudian apa itu prosedur ilmiah, apa itu keselamatan kerja di laboratorium. Karena kalau belajar tentang fisika, kimia, biologi itu erat kaitannya sama praktikum, ya. Jadi harus dikasih tahu itu keselamatan kerja di laboratorium seperti apa, gitu ya. Nah, ini adalah peta konsep untuk materi hakikat fisika, metode ilmiah, dan keselamatan kerja. Jadi di sini hakikat fisika itu, jadi fisika dan peranan dalam kehidupan. Hakikat fisikanya apa-apa aja.
Kemudian peranan fisika bagi kehidupan manusia. Ada banyak ya peranan fisika itu bagi kehidupan manusia. Kemudian di metode ilmiah, nanti kriteria metode ilmiah itu apa-apa aja, langkah-langkahnya apa aja, sikap ilmiah itu apa-apa aja. Baru yang terakhir tentang keselamatan kerja di laboratorium nih ya, keselamatan kerja di laboratorium. Nah, ini adalah yang mau kita pelajari untuk di awal pembelajaran fisika. Ya. Baik. Ini indikator pembelajarannya. Ya. Bapak harapkan setelah belajar tentang hakikat fisika, metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium, nantinya setelah belajar itu kalian mampu menjelaskan fenomena-fenomena fisika dalam kehidupan sehari-hari. Mampu menjelaskan hubungan fisika dengan disiplin ilmu lain. Kemudian mampu menjelaskan tentang apa itu metode ilmiah. Baru yang terakhir, kalian mampu menerapkan prosedur keselamatan kerja di laboratorium. Jadi tidak hanya sebatas teori, tapi harus bisa kalian aplikasikan. Ya, sehingga kalau nanti praktikum di laboratorium itu dapat berjalan aman. Ya. Nah, belajar fisika, sebelumnya tolong dong salah satu di antara kalian ceritakan fenomena fisika yang pernah kalian alami atau yang pernah kalian lihat. Ayo, siapa? Ya, silakan Ripaldi. Fenomena fisika yang pernah saya lihat adalah saat kain basah yang dijemur terkena matahari, lama-kelamaan kainnya akan jadi kering. Iya. Itu, Pak. Bagus. Satu lagi perempuan. Saya, Pak. Ya, silakan Risna. Seperti mobil bergerak. Ya, mobil bergerak. Jadi sebenarnya banyak peristiwa ya atau fenomena yang berkaitan dengan fisika. Ya. Tadi udah disebutkan jemur kain yang basah terus kena panas jadi kering. Mobil bergerak, mau dilihat dari sisi mananya mobil bergerak? Dari mesinnya, dari gerakannya, atau dari apanya? Itu semua kaitannya ada fisikanya di situ. Ya. Nah, jadi fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita itu banyak sekali kaitannya dengan ilmu fisika, gitu ya. Nah, sebelum Bapak lanjut nih, ini ada renungan lah sedikit ya dari surat Al-Baqarah ayat ke-164 ya, bisa dibaca, yang artinya itu adalah sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Ya. Jadi ini berkaitan dengan keesaan Allah ya. Kita dituntut untuk bisa berpikir ya. Dengan penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, itu adalah keesaan Allah. Dan kita harus mampu memikirkannya. Nah, ini juga ada surat yang berkaitan dengan tentang keesaan Allah juga. Ini bukti kekuasaan Allah ya. Jadi penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Jadi penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Jadi di sini kita harus
menggunakan akal kita untuk berpikir. Ya, kita berarti dituntut harus pintar, harus cerdas, ya, supaya bisa memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah, gitu ya. Nah, ini Bapak nggak ngajarkan agama Islam di sini, tapi ini tuntutan Bapak ya, mengajarkan ilmu pengetahuan kepada kalian. Kalian harus luruskan niat kalian dulu, bahwa belajar itu memang tuntutan supaya kita bisa berpikir, bisa berakal, kemudian bisa dengan cerdasnya pikiran kita itu mampu memang mengakui bahwasanya penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang itu memang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ini sebagai renungan untuk kita semua. Sekarang Bapak masukin materinya. Jadi pertama kita harus tahu dulu apa itu pengertian sains, ya. Sains itu adalah pengetahuan yang telah diuji kebenarannya melalui metode ilmiah. Jadi pengetahuannya telah diuji kebenarannya. Ya. Kemudian sains itu merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala alam melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis. Gitu ya. Nah, alam semesta itu terbentuk dari objek dan interaksinya, sehingga dia menimbulkan fenomena. Ya. Fenomena tersebut tidak terkotak-kotak, seperti ilmu-ilmu dasar dan terapan. Ya. Jadi, karena keterbatasan kompetensi manusialah, itu yang menyebabkan ilmu tadi, mengenai alam tadi itu terkotak-kotak. Jadi ada pembagian di sains itu, ada kimia, ya kan? Kemudian ada biologi, kemudian ada fisika, kemudian ada IPA. Ada yang tahu nggak ini singkatannya? Ilmu pengetahuan bumi dan astronomi ini ya. Kemudian sains sebagai proses untuk membentuk hukum, model, teori yang memungkinkan orang untuk memprediksi, menjelaskan, dan mengendalikan tingkah laku alam. Jadi inilah sekedar pengertian dari sains ya. Selanjutnya hakikat fisika. Nah, jadi apa itu fisika? Fisika itu adalah ilmu pengetahuan alam atau sains, bagian dari sains yang mempelajari fenomena alam berupa materi dan energi serta interaksi keduanya. Gitu ya. Kemudian hakikat fisika merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejadian alam berdasarkan ini, fakta, konsep, prinsip, dan hukum yang telah teruji kebenarannya melalui pendekatan ilmiah. Jadi ruang lingkup fisika itu ruang lingkupnya antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup, ruang lingkup kondisi fisika makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Itu ruang lingkupnya. Ini ada 3 hakikat fisika ya. Yang pertama adalah ini, a way of investigating. Apa artinya? Ini adalah cara menginvestigasi atau cara menyelidiki. Kemudian ada body of knowledge. Ini adalah kumpulan pengetahuan. Kemudian yang ketiga adalah a way of thinking. Jadi ini adalah jalan atau cara berpikir. Ya. Jadi hakikat fisika itu ada 3, Bapak ulangin. Fisika sebagai proses, fisika sebagai produk, fisika sebagai sikap. Ya, proses, produk, dan sikap. Bapak jelaskan satu-satu. Nah, ini
fisika body of knowledge, berarti kumpulan pengetahuan, ya. Kumpulan pengetahuan tadi berarti dia sebagai apa? Sebagai produk, ya. Ya, sebagai produk. Fisika sebagai produk. Produknya apa? Jadi produk di sini bukan kulkas, bukan TV, bukan apa. Ya. Fisika sebagai produk itu adalah produknya fakta, konsep, hukum dan prinsip, rumus, teori, dan model. Nah, ini adalah produk-produk fisika. Kita bahas satu-satu. Apa itu fakta? Fakta itu adalah kenyataan, ya, dari segala peristiwa yang terjadi di alam. Memang nyata dia. Konsep itu adalah abstraksi dari berbagai kejadian, objek, fenomena, dan fakta. Itu konsep. Konsep dikatakan juga sebagai ide atau gagasan. Kemudian apa itu prinsip? Prinsip itu adalah generalisasi meliputi konsep-konsep yang bertautan atau adanya hubungan antara satu konsep dengan konsep lainnya. Jadi kalau ada hubungan antara satu konsep dengan konsep yang lain, itu namanya prinsip. Kemudian ada hukum. Hukum berarti pemikiran yang lebih umum dan telah terbukti kebenarannya melalui percobaan. Kemudian ada teori. Teori itu adalah generalisasi prinsip-prinsip yang berkaitan dan dapat digunakan menjelaskan gejala-gejala alam. Baru ada rumus. Rumus itu adalah pernyataan matematis dari suatu fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Baru yang terakhir adalah model. Model itu adalah presentasi yang dibuat untuk sesuatu yang tidak dapat dilihat. Jadi dimodelkan dia. Nah, itu adalah definisi-definisi yang berkaitan dengan hakikat fisika. Ciri-ciri fisika. Ada objek. Jadi objeknya itu adalah bersifat konkret atau nyata. Jadi benar-benar ada dia objeknya. Baru yang kedua, pengamatan dan penelitiannya disengaja. Baru penelitiannya bersifat sistematis, ada urutannya. Kemudian menggunakan cara berpikir secara logis dan konsisten. Ya, masuk akal dia. Kemudian hasil kajian bersifat objektif. Ya, objektif. Jadi bukan subjektif, ya. Apa adanya gitu. Baru hukum-hukum fisika berlaku umum dengan ketentuan yang mendukung. Nah, ini adalah ciri-ciri fisika. Nah, selanjutnya ini hubungan fisika dengan ilmu yang lain. Ya. Ini ada hubungan fisika dengan ilmu-ilmu yang lain. Yang pertama ada ilmu astrofisika namanya. Jadi astrofisika berarti gabungan antara ilmu fisika dan astronomi. Nah, ini biasanya mempelajari tentang interaksi benda-benda langit. Ada biofisika, berarti gabungan antara fisika dengan biologi. Contohnya pengukuran sistol dan diastol. Tahu ini sistol dan diastol? Pengukuran ini berkaitan dengan tekanan aliran darah ini, ya. Sistol dan diastol, nanti dipelajari di biologi. Kemudian ada fisika medis, berarti gabungan antara fisika dan ilmu kedokteran. Nah, ini ilmu ini mempelajari tentang kesehatan dalam konsep fisika. Banyak ini cabang-cabang kaitan ilmu fisika dengan disiplin ilmu yang lain. Ada fisika material, gabungan fisika dan ilmu bahan. Ini mempelajari tentang karakteristik bahan secara fisis. Misalkan titik didih bahan, bentuk kristal, kelenturan, banyaklah ya tentang fisika material. Baru ada geofisika, berarti gabungan antara geologi dan fisika. Berarti ini tentang
sifat-sifat bumi, mempelajari tentang sifat-sifat bumi, gempa bumi, gitu ya, contohnya ya. Nah, itu di geologi ya, geofisika ilmunya namanya. Kemudian ada fisika optik, ini gabungan fisika dan ilmu optik, berarti mempelajari tentang sifat-sifat cahaya dan interaksinya dengan materi. Nah, ini hanya sedikit dari hubungan antara ilmu fisika dengan ilmu-ilmu yang lain. Nah, ini mungkin ada yang pernah dengar nggak? Ada namanya ekonomifisika. Pernah dengar nggak? Belum. Barusan Bapak ngomong nggak dengar? Dengar, Pak. Bilang aja pernah dengar. Pernah Pak, kapan? Barusan tuh Bapak ngomong. Gitu. Ya kan? Ekonomifisika. Berarti apa ini? Gabungan antara ekonomi fisika. Iya, berarti dia gabungan ilmu ekonomi dan Fisika. apa maksudnya coba? Jadi fisika itu dalam ilmu ekonomifisika itu ternyata masalah-masalah ekonomi itu bisa diselesaikan ya, dicarikan solusi dengan pendekatan hukum-hukum fisika. Gitu. Jadi fisika ini luas cakupannya, merambah kemana-mana dia. Ekonomi pun diaparkan juga. Ya kan? Nah, itulah. Ini hubungan antara fisika dan keilmuan yang lain ya, ilmu-ilmu yang lain. Nah, ini banyak manfaat fisika nih. Dalam bidang teknologi komunikasi, adanya smartphone, ya. Dulu kan masih stupid phone ya kan? Kalau sekarang dia udah smartphone. Kemudian fiber optik, kemudian data satelit, ada di bidang energi, generator listrik, PLTU, PLTA, PLTS, PLTN, lain-lain banyak lagi. Kemudian bidang industri, chat dulu, nanti jangan-jangan nggak tahu PLTU itu apa. PLTU apa? Ya, PLTA, Listrik tenaga air. PLTS, Pembangkit listrik tenaga surya. Surya, PLTN, Pembangkit listrik tenaga Nuklir. iya, nuklir. oke, good. Kemudian di bidang industri ada sonar industri kelautan. Sonar, apa fungsi sonar tahu nggak? Apa fungsinya? Jadi sonar itu dia bisa kalau dipakai kapal laut ya, dia bisa mendeteksi kedalaman air laut pakai sonar, mendeteksi benda yang di dalam laut, misalkan kapal jatuh itu kalau masih dalam batas kedalaman tertentu masih bisa dijangkau oleh gelombang sonar, itu masih bisa dicari pakai sonar gitu. Kemudian di bidang transportasi ini mobil, motor itu karena belajar fisika itu pembuatnya, ya kan? Kemudian kereta api, kereta maglev, tahu nih kereta maglev? Listrik, Pak. Listrik. Iya, kereta maglev itu dia sangat cepat, dia tidak menempel rel roda kereta apinya itu dengan relnya, dia macam ngambang gitu. Betul, Pak ya. Ya, dia menggunakan elektromagnetik. Kemudian kapal selam. Nah, bidang pertanian ini adanya bibit unggul nih karena belajar fisika juga itu, ya. Kemudian di kesehatan ada USG, ya, kalau hamil mau periksa sehat atau tidak janin di dalam kandungan, ya, mau tahu jenis kelaminnya laki atau perempuan, ini pakai USG. Ini menggunakan konsep fisika juga,
Kemudian sinar X, laser, sinar gamma, dan lain-lain. Banyak deh manfaat fisika ya. Maka rugilah kalau kalian nggak suka belajar fisika. Gitu ya? Ya, Pak. Oke. Kemudian fisika sebagai produk. Bukan sebagai produk, sebagai proses nih ya. A way of investigating. Berarti cara menginvestigasi, cara menyelidiki ya. Nah, ini ada cara-caranya. Jadi pertama lihat dulu fenomenanya. Kemudian ada dugaan. Oh, ini kayaknya gini nih, nah, gitu. Kemudian diamati. Kemudian dilakukan pengukuran, baru diselidiki, baru dipublikasi lah. Dapat hasilnya bisa dipublikasi. Nah, ini adalah KPS. KPS itu keterampilan proses sains, ya. Keterampilan proses sains. Jadi mengamati, mengklasifikasi, mengukur, mengajukan pertanyaan, merumuskan hipotesis, merencanakan penyelidikan, menafsirkan, dan mengkomunikasikan. Ini adalah beberapa keterampilan proses sains, ya, KPS singkatannya. Kemudian yang berikutnya adalah metode ilmiah. Jadi kriteria metode ilmiah itu yang pertama dia harus berdasarkan fakta dan objektif. Tidak ada prasangka. Kemudian berdasarkan prinsip-prinsip analisis melalui proses hipotesis. Tahu hipotesis itu apa? Argumen sementara. Iya, argumen, dugaan sementara ya. Dugaan sementara. Baru berdasarkan teknik kuantitatif. Teknik kuantitatif ini berdasarkan angka-angka berarti. Ya. Diperhitungkan, dihitung. Gitu. Nah, ini adalah langkah-langkah metode ilmiah. Pertama, identifikasi dulu masalahnya. Jadi identifikasi masalah itu adalah studi pendahuluan. Jadi nanti kalian kan diajarkan riset tuh. Di sini nanti ada program riset. Ya. Bagaimana kalian melakukan riset? Nah, riset itu pakai metode ilmiah. Nah, inilah yang harus kalian kumpulkan nanti. Pertama, identifikasi dulu masalahnya. Jadi sebelum melakukan riset, studi pendahuluan dulu. Ya, cari penelitian-penelitian sebelumnya kayak mana. Cari teori-teorinya. Kemudian rumusan masalah. Jadi untuk memperjelas batasan masalah itu biasanya rumusan masalah itu dibuat dalam bentuk kalimat tanya. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan. Kemudian ada pengumpulan informasi. Kemudian mengajukan hipotesis, diajukan hipotesisnya, ya. Jawaban sementara dari penelitian yang mau kalian buat. Kemudian lakukanlah eksperimennya, penelitiannya, ya. Kemudian analisis datanya, baru yang terakhir simpulkan. Ini adalah langkah-langkah metode ilmiah, gitu ya. Selanjutnya, hakikat fisika yang terakhir adalah fisika sebagai sikap, way of thinking. Ya. Jadi kalau orang yang sudah belajar fisika, dia harus punya sikap-sikap ilmiah. Contohnya apa? Mau tahu, peduli, tanggung jawab, jujur, terbuka, kerjasama, itu sikap ilmiah itu. Nah, ini ada banyak lagi. Sikap ilmiah. Mampu membedakan opini dan fakta. Memiliki rasa ingin tahu, berani mencoba, jujur, terbuka, dan fleksibel. Mau kerjasama, kemudian berpendapat ilmiah dan kritis, peduli terhadap lingkungan, bertanggung jawab, ulet dan gigih. Itu adalah sikap-sikap ilmiah. Ya. Nah, yang terakhir, tadi kan ada 3 yang kita ajarkan kan, yang kita pelajari, hakikat fisika, kemudian metode ilmiah, yang ketiga adalah keselamatan kerja di laboratorium.
Untuk apa keselamatan kerja di laboratorium? Tujuannya adalah melindungi kalian nanti kalau praktek, dalam pelaksanaan prakteknya. Kemudian sehingga terjamin keselamatannya. Kemudian peralatan prakteknya nggak rusak. Kemudian mencegah dan mengurangi kecelakaan di laboratorium. Baru memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagai langkah awal penanggulangan. Nah, inilah diajarkan keselamatan kerja di laboratorium. Ini tujuannya. Nah, ada beberapa alat keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama, pakai jas lab ya. Nanti kalau kalian sudah berada di sini, nanti ada dikasih jas laboratorium kalau mau praktek. Kemudian ada sarung tangan, ada kacamata pelindung. Nah, ini yang idealnya ya, pakai masker. Nah, sekarang nggak perlu ke lab juga, udah pakai masker aja kita kalau keluar ya. Karena masa COVID seperti ini ya. Kemudian apa lagi? Kain lap, kemudian alat-alat P3K, baru alat pemadam kebakaran. Itu alat-alat yang harus ada lah di ruang laboratorium ya. Nah, yang terakhir nih, kira-kira saya dulu sebutkan beberapa aturan-aturan keselamatan kerja di laboratorium yang kalian tahu apa aja. Ayo, satu, siapa? Apa aja aturan-aturan yang harus kalian patuhi untuk keselamatan kerja di laboratorium? Tidak bermain-main. Saya Pak. Oke, siapa saya? Saya Pak. Oke, silakan. Pak, saya Pak. Ya. Apa? Tentang badan. Saya Pak. Ya, apa coba? Fokus Pak. Kata pembimbing. Ya, boleh. Saya Pak. Ya, Ripaldi. Jaga jarak dari benda-benda yang berbahaya. Jaga jarak. Nggak jelas suaranya, ulangin. Jaga jarak dari Ya, Pak. Oke, silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Saya Pak. Risna, silakan Risna. Pak, saya Pak. Ahmad Sarul. Menjaga ruangan kerja steril Pak. Apa? Menjaga ruang kerja steril. Oke, boleh. Apa lagi? Mendengarkan Saya Pak. Oke, silakan. Saya Pak, Saya Pak. memakai alat keselamatan Pak. Memakai alat keselamatan. Bolehlah. Saya Pak. Inilah ini kalau Bapak rangkum nih ya. Inilah beberapa yang harus kalian taati aturan-aturannya. Jadi baca dulu petunjuknya kalau mau eksperimen atau mau praktikum. Ya. Inilah beberapa poin-poin. Tidak melakukan praktikum tanpa izin guru, jangan pula kepandaian ya. Kalau praktikum ya harus diizinkan dulu sama guru atau laboran ya yang membantu di laboratorium. Ini laboran. Tidak menggunakan alat tanpa izin guru, tidak makan dan minum. Nah, ini nggak boleh makan dan minum di laboratorium ya. Kecuali dibagi semua. Enggak ya, enggak. Kemudian cuci tangan sebelum dan sesudah praktikum. Ya. Apalagi nih? Ada banyak lah ya. Jaga tangannya agar selalu kering kalau menggunakan alat listrik ya. Nah, ada banyak lah ya aturan-aturan yang harus kalian taati kalau di laboratorium. Nah, mungkin ini aja dulu ya yang bisa Bapak sampaikan ke kalian tentang materi pertama di fisika ya. Nanti materi kedua baru kita ngomongin tentang beberapa angka-angka lah di situ, rumus-rumus ya, pengenalan rumus-rumus, besaran
Sebenarnya materi kedua itu tentang materi SMP, udah kalian pelajarin juga ya. Cuma nanti ada pendalaman lah sedikit. Nah, mungkin ini saja karena memang waktu sudah ini tidak memenuhi lagi kalau Bapak sampaikan tanya jawab di sini karena waktunya sudah berakhir ya. Tapi kalaupun gitu mungkin ada satu pertanyaan Bapak persilakan. Saya Pak. Ya, silakan Ripaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tadi kan Bapak bilang hakikat fisika itu ada 2 ruang lingkup. Yang Ya. pertama ruang lingkup makhluk hidup dan makhluk tidak hidup atau makhluk mati. Dan yang kedua ruang lingkup kondisi hidup, makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Ya. Nah, pertanyaan saya Pak, apa perbedaan dari dua ruang lingkup itu? Perbedaan dari 2 ruang lingkupnya? Makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Ya Enggak. udah pastilah. Bukan itu maksud saya Pak. Ya. Maksud saya perbedaan ruang lingkup itu. Tadi kan ada 2 ruang lingkupnya. Ya. Apa perbedaan dari kedua ruang lingkupnya itu Pak? Nih ya, tunggu Bapak tampilkan dulu. Nih ya. Iya Pak, yang ruang lingkup fisika. Kan ada 2 itu ruang lingkupnya. Ya. Itu apa perbedaan dari keduanya itu Pak? Kalau ini kan kondisi fisika, kondisi fisiknya. Kalau ini kan bendanya. Ini itu. makhluk hidup, satu makhluk tak hidup. Kalau ini kondisi fisikanya. Ada kondisi fisika makhluk hidup, ada makhluk tak hidup. Ya, maksudnya Gitu. itu. Paham? Paham, Pak. Ya. Sudah ya? Jadi kan ada banyak itu kondisi-kondisi fisika. Gitu. Oke, nanti PPT-nya akan Bapak share ya di psikologi. Ya, ini kebetulan tadi belum Bapak sharekan ke psikologi. Nanti bisa kalian download untuk bisa kalian dalamin lagi ya tentang hakikat fisika, metode ilmiah dan prosedur keselamatan kerja di laboratorium. Oke, sampai sini dulu yang bisa Bapak sampaikan. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.